Ini kan karena otaknya sudah payah mikir, males. Maka kita harus stimulan kan. Dan dia udah nyaman, jadi males berubah. Ya males berubah, kayak itu. Nah, ini kemudian yang melatar belakang dari perilaku sosial yang terjadi di sikap masyarakat. keras tanda kutip lah Bang Yus selama ini kritis dengan apa? Itu kalau dengan keluarga ini nggak sih, Prof? Misalnya kan keluarga, istri, anak kan pasti baca koran, baca media, terus nonton TV, misalnya ngeliat Prof Yus kalau komentar kan keras-keras, itu apa komentar keluarga itu? Karena gini, di keluarga ini kan saya ini apa memang ada tradisi itu di keluarga? Oh enggak. Jadi gini, dari awal saya misalkan sama istri. Saya istri sudah memahami dari mulai aktivitas kita, karakter dari kampus. Tapi kalau di rumah beda lagi. Oh gitu. Di rumah kita banyak mendengarkan dan kita banyak malah keluarga protes. Oh gitu. Protesnya apa? Pagi keluar, siang keluar, malam keluar. Jadi waktu bersama keluarga yang mereka protes. Kalau aktivitas selama itu baik, selama itu positif, selama itu ini apa memberikan kontribusi kepada masyarakat, justru mereka mendukung, jadi nggak jadi masalah. Yang mereka protes itu karena waktu kita bersama keluarga. Kata mereka ini dari hari Senin sampai hari Minggu aktivitasnya ada aja semua. Tapi mereka nggak komplain kalau omongan Prof Yus kalau di koran di ini yang keras mengkritik pejabat gitu, apa ada rasa takut dari keluarga? Karena gini, keluarga mungkin pertama mereka melihat bahwa itu bagian dari profesi yang dituntut. Udah dipahamin berarti. Udah dipahami. Apalagi istri juga orangnya pendidik, jadi dia paham betul hal-hal yang terkait dengan keilmuan, hal-hal yang terkait dengan aktivitas di luar untuk ditegaskan, untuk disampaikan. Cuman memang tadi saya sampaikan, kita ini ngomong lembut aja nggak didengar. Apalagi kita ngomong keras aja tidak didengar, apalagi lembut. Makanya itu. Nah ini makanya saya kira, apalagi sekarang kan eranya zamannya, orang itu tidak lagi melihat pada substansi. Orang itu hanya melihat pada bentuknya aja, sisi luar aja. Sisi luar aja. Gitu. Sisi luarnya apakah dia ini, misalkan katakanlah kita membaca berita, Bu. Membaca berita ini. Nah, makanya orang kemudian mengatakan kalau kita baca harian Pilar itu nggak perlu kita baca isinya. Baca judulnya sudah mencerminkan isinya. Karena isinya memperingati, ya, isinya kemudian mencerminkan ada sebuah hal yang keliru, ada sebuah tindakan yang salah. Tapi ada juga berita yang judulnya beritanya ngegas, tapi di dalamnya nggak ada. Isinya santai aja kan. Ada juga yang begitu. Judulnya kemana, isinya kemana kan gitu loh. Tapi kalau tantangan dari luar misalnya, entah diancam orang karena mengkritik segala, pernah terjadi nggak begitu, Prof? Ya, itu konsekuensi, Bung. Iya. Tapi pernah terjadi? Oh iya, sering terjadi. Dan ancamannya... Berarti beresiko juga bersikap kritis itu? Oh, makanya itu. Kalau kita tidak berani mengambil resiko ya nggak perlu kita ngomong kritis. Maka tadi saya bilang, kalau bukunya Pram itu kan mengatakan melawan arus. Nah, kalau di melawan arus itu kan kita tahu konsekuensinya seperti apa. Artinya dari situ kita juga harus memperhatikan. Kalau kita mau di zona nyaman, ya kita ngajar aja, nggak perlu kita beraktivitas di luar. Tapi memang kita semangatnya adalah kan gini loh, di perguruan tinggi itu kan disampaikan ada 3 hal yang penting. Kita nggak boleh hanya besar di urusan akademik saja, membuat orang menjadi pintar saja, nggak bisa. Tapi kita harus menjadi semangat diperhatikan orang. Kalau apa yang kita sampaikan dengan perilaku itu ini linear, selaras, maka orang katakan ya wajar. Nah, kadang-kadang kan kita perhatikan gini, teman-teman itu kan merasa sudah di zona nyaman, sudah selesai. Selesai. Tapi dia tidak perlu dengan urusan lain. Nah, maka saya bilang, saya memperhatikan, maka saya mengambil sebuah kesimpulan. Bukan hanya kita harus besar di wilayah pendidikan, tapi kita juga penting di zona pengabdian dan di zona penelitian juga. Saya pernah mendapatkan sebuah teguran dari seorang, bukan hanya seorang, ada 2 orang. Pertama dari mahasiswa, yang kedua dari senior saya. Senior orang luar, tapi senior. Bukan di Unila, bukan? Ya, orang yang bukan di Unila. Salah satu senior itu mempersoalkan. Pertama dia mempertanyakan begini, ini mahasiswa dan hampir sama dengan yang tua tadi. Cluenya gini, Bung. Bapak
sekolah S1 dapat beasiswa, Pak. Iya. S2, Pak? Ya. S3? Ya. Terus Bapak sudah melakukan apa, Pak, selain mengajar? Gitu. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Dan saya nggak bisa jawab. Iya juga ya. Apa ya kira-kira? Itu satu. Kemudian ini dari kalangan luar. Salah satu dari masyarakat. Sama pertanyaan begitu. Apa yang sudah Anda perbuat untuk masyarakat? Selama Anda sekolah, mulai dari S1, S2, S3, semuanya ditanggung oleh negara. Beasiswa Dan semua. itu berdasarkan dari uang rakyat. Apa yang sudah Bung buat untuk rakyat? Begitu katanya. Dan dari situ saya mikir, ya juga ya, saya bilang. Dia bilang begini, apakah yang saudara raih, apakah yang Bung raih itu hanya untuk kepentingan Bung sendiri? Sementara Bung ini dibiayai oleh negara. Dan Harusnya itu ada pengabdian di situ. Maka konten pengabdian itu. Mana produknya, Bung? Mana saya lihat? Tidak ada yang saya lihat dari saudara. Saya dari situ langsung termenung. Ngelamun dibuat. Ngelamun kita dibuatnya. Ya juga ya. Dia bilang begini, yang dikeluarkan untuk saudara ini tidak sedikit. Negara rakyat membiayai Anda di sekolah. Ini sampai tidak jadi sedikit. doktor lagi. Iya. Dan ini kan lama tadi ya. Oke, kalau misalkan hanya sebulan 2 bulan oke, saya bisa paham. Tapi ini kan bertahun-tahun. Iya. Gitu. Nah, sekarang dan Anda dibayar per bulan oleh negara. Bukan hanya biaya pendidikan. Bukan hanya biaya pendidikan. biaya hidup juga. Biaya hidup dan keluarga juga ditanggung. Ditanggung. Nah, di situ saya melamun. Iya juga ya. Saya akhirnya ya lama berpikir, berkontemplasi lah. Ya juga ya. Jadi kita ini nggak bisa hanya menjadi menara air juga. Menara gading bisa hanya berkutik di kampus saja. Jadi istilahnya nggak bisa ini kita duduk di tempat yang nyaman. Jadi menara gading di menara gading aja. Tapi kita juga harus menjadi menara air. Menara air itu bukan hanya penyejuk, tapi kita juga harus melakukan langkah-langkah. Katakanlah kita harus jadi motivator. Lalu kemudian kita juga harus jadi agregator. Lalu kemudian kita harus jadi stabilitator. Misalkan ada konflik, kita harus menjadi penengah. Kita harus menjadi penyemangat. Kita harus memberikan solusi. Itu bagian dari pengabdian. Ini bagian dari pengabdian. Jadi artinya jadi begini. Orang kadang punya kesimpulan. Teman-teman saya di kampus kadang-kadang punya kesimpulan bahwa apa yang kita lakukan ini nggak ada hasilnya. Nah, kalau saya berpikirnya beda. Tidak perlu khawatir apa yang kita lakukan hari ini. Benar, salah, kontroversi, wajar. Benar. Dan Probagir waktu itu menyampaikan, nggak perlu khawatir. Apa yang kamu sampaikan orang menolak hari ini. Orang ketika yang kamu sampaikan mendapatkan reaksi orang lain. Apa yang kamu sampaikan kemudian menjadi kemarahan orang lain atau menjadi cibiran orang lain, nyinyiran orang, biarkan aja. Tapi catat bahwa 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, waktu yang akan menjawab. Waktu akan menjawab. Benar. Bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Benar. Nah, salah satunya apa yang kita sampaikan. Misalkan kita sama Harian Pilar misalkan mengkoreksi salah satu bank di daerah. Semua orang mengatakan ngapain sih kerjaannya mengkoreksi? Ya. Oh, ingat saya itu. Iya, ya kan. Tapi pada akhirnya orang tahu juga. Pada akhirnya orang tahu juga. Benar. Apa dampaknya, apa tujuannya, apa hasilnya, apa manfaatnya. Orang tahu. Kita mengkoreksi itu kan tidak untuk hari ini. Tapi kita sebetulnya melihat pada potensi masa depan. Dan untuk perubahan ke depan. Dan untuk perubahan ke depan. Kita harusnya sudah belajar. Nah, ini misalkan konteks demokrasi, Bung. Kita beralih ke konteks demokrasi. Misalkan gini, apa sih yang sudah kita hasilkan selama 22 tahun pasca reformasi? Pasca reformasi, benar. 22 tahun loh, Bung. Apakah amanat reformasi itu udah benar-benar dijalani? Apakah yang kita teriakkan dulu ini sudah selaras, sudah sama, sudah menghasilkan, apakah tidak? Nah, benar. Kalau kita simpulkan, hasilnya adalah satu, money politik. Ya. Luar biasa. Semua pelaku politik, semua pekerja politik, semua pemain politik menempatkan uang di atas segalanya. Akhirnya yang menentukan bukan rakyat lagi. Bukan uang tadi. Uang tadi yang menentukan. Coba, Bung. Ini kan sebuah prestasi yang luar biasa dalam konteks demokrasi. Saya menyebutnya kutip, tapi prestasinya. Gitu ya. Nah, harusnya kan begini. Alasan mengapa kita berharap demokrasi itu tidak hanya dalam satu ruangan, tapi dia dipindahkan ke masyarakat luas, supaya masyarakat ikut serta terlibat, menilai, melihat dan menentukan bahwa itulah yang tepat, itulah yang layak. Nah, nyata masyarakat pun yang kita awal anggapnya masyarakat nggak mungkin bisa. Ini kan pemilihnya banyak, cerdas, bisa ratusan, kadang-kadang sampai ada yang jutaan pemilih. Apa iya bisa? Misalkan di momentum Pilgub. Apa iya 6.500.000 pemilih bisa dipengaruhi kan dengan uang kan?
Kemudian apa iya gitu ya yang di untuk Pilkada kabupaten kota ini bisa dipengaruhi uang. Nah, kemudian apa iya kemudian bisa tiba-tiba muncul cuman satu calon gitu ya. Benar. Kemudian apa iya kita muncul semua dugaan-dugaan yang awal yang kita ragukan terjadi dengan demokrasi ini rupanya terjadi. Sampai dengan urusan politik uang tadi yang hanya ada di satu gedung aja yang hanya 50 sampai 100 orang gitu. Ini bergeser rupanya ke masyarakat luas. Dalam konteks demokrasi ini kan memang ada semacam catatan yang besar di proses demokrasi, terutama pilkada lah. Ini memang soal politik uang dan ada pengaruh pemodal yang besar di dalamnya. Kalau Bang Yus sendiri apa namanya melihat untuk menyelesaikan dan meminimalisir itu apa? Ini apakah kita ini harus mengembalikan ini ke DPRD lagi pemilihan kepala daerah ini untuk menghentikan itu atau seperti apa, Bang? Nah, makanya kalau kita tarik benang merah atau benang basah atau kita bandingkan dengan beberapa negara yang sudah duluan melaksanakan demokrasi. Nah, sampai kepada tahap ini ternyata kesimpulannya kita masih dalam tahap belajar berdemokrasi. Dan itu memang yang terjadi di negara luar juga. Tahapan fase yang sekarang kita alami juga sama yang terjadi di negara luar. Pernah dialami mereka. Pernah di negara luar dan lebih parah ternyata. Nah, kalau kita ini hanya sebatas membeli suara. Membeli suara dan memberikan suara. Nah, kalau di sana lebih ganas berubah lagi. Hasil. Ya, berupa hasil. ya mereka. Maka saya kira memang ini menjadi catatan kritis kita. Jadi sebuah demokrasi itu suksesnya bukan hanya pada pelaksanaan saja, tapi juga harus dilihat pada sukses prosedur, substansi juga, sama hasilnya juga. Kita jangan sampai demokrasi ini kemudian sebagaimana catatan di Harian Pilar ini kan menyebutkan jangan sampai sebuah demokrasi yang dihasilkan hanya mengantarkan orang masuk pondok. Ini yang kita khawatirkan, yang sangat kita wanti-wanti yang dari awal. Dan itu udah beberapa kali terjadi khususnya di Lampung. Khususnya di Lampung. Makanya ini kita produk demokrasi yang dihasilkan dari proses yang demokratis justru berakhir di pondok, penjara. Penjara. Saya kebayangkan gini contohnya, Bung. Di kawasan utara, pilkada kawasan utara, saya menyebutnya begitu. Hanya butuh waktu 6 bulan, Bung. Dari pelantikan. Sudah diangkut di bawah pondok. Ini kan sebuah hal yang menurut kita luar biasa. Berarti proses berdemokrasi tadi itu gagal menghasilkan pemimpinan baik. Maka saya lihat ini, maka saya tambahkan lagi. Kalau orang bicara bahwa sukses pilkada itu adalah sukses dari prosedurnya, sukses substansinya, ini juga harus sukses hasilnya. Benar. Kita mau dari awal kriteria seorang calon kepala daerah ini harus benar-benar clear. Track record harus clear. Track record harus clear. Kemudian bahwa seseorang itu betul-betul mampu untuk mewujudkan kepentingan rakyat juga harus clear. Track record, integritas, kapasitas, proporsionalitas, kemudian tanggung jawab, lalu kemudian wibawa, Bung, penting. Saya melihat sekarang ini kan banyak para kepala daerah yang tidak punya wibawanya. Contohnya gini, wibawa bagus lagi gini. Kalau di rezim yang lalu, ya ini ada sisi positifnya. Kita itu sangat menghormati pemimpin. Siapapun pemimpinnya kita hormati. Harus hormat. Ya. Kita menghormati dalam artian bukan hanya kita mewakafkan diri, tidak. Jadi kita melihat kewibawaannya. Jadi ketika dia hadir di tengah rakyat, orang itu punya wibawanya. Orang itu membawa sebuah gimmick yang menurut saya orang itu bukan patuh ya, orang itu menghargai, dalam konteks menghargai. Kalau kita lihat, Bung ya, semua rata-rata kepala daerah yang terpilih, masyarakat itu hanya selesai pada saat pemilihan aja. Karena transaksional itu mungkin. Karena problem transaksional. Maka ini saya kira perlu kita perhatikan. Misalnya gini, etika dan moral pemimpin itu tidak lagi menjadi alasan utama kita memilih. Makanya harus kita perhatikan bagaimana attitude-nya, bagaimana moralnya. Karena ini berkaitan dengan kehikmatan, wibawa dia selaku kepala daerah. Kalau kita lihat misalnya seperti Pak Yai. Pak Yai itu kan apapun yang disampaikan, karena dia berwibawa, itu langsung masuk kepada masyarakat, langsung didengar. Persoalan diterima dan tidak, masyarakat sudah langsung memperhatikan dulu.
Ini kan enggak, pemimpin belum ngomong masyarakat udah protes duluan. Nah kan kira-kira gitu. Tapi kan gini juga, Bang Is. Memang proses dipilih dan memilih di dalam demokrasi kita di Indonesia ini kan memang seperti masyarakat tuh seperti dihidangkan makanan atau nasi padang lah begitu. Ini calonnya, dan tinggal dipilih. Masyarakat nyaris tidak punya ruang untuk walaupun ada jalur independen Partai politik lah sebenarnya yang menyajikan hidangan itu kemudian untuk dipilih. Artinya kan yang paling bertanggung jawab itu adalah partai politik dalam menyiapkan calon yang benar-benar baik untuk itu. Saya kira begini juga, Bung. Kita juga nggak bisa mempersoalkan eksistensi dan kedudukan dari partai politik. Memang sudah wayahnya begitu. Partai politik kan bekerja berdasarkan dinamika politik, berdasarkan kepentingan politik. Dan menurut saya memang mereka harus mengkapitalisasi itu, harus mengeksplor apa yang harus mereka perbuat. Apalagi kan mereka masing-masing punya ideologi, punya fatsun, punya paham dalam hal politik. Nah, hanya kalau saya sih melihat dalam konteks demokrasi, terlepas bahwa ini adalah sebagaimana yang disampaikan Bung Miko tadi di partai politik. Kalau saya melihat pada hal yang lain, bahwa tidak semuanya ini menjadi tanggung jawab partai politik. Nah, kalau saya melihat ada banyak tanggung jawab lain yang harusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Misalkan tanggung jawab penyelenggara. Ingat, kita berikan catatan. Penyelenggara itu bukan hanya pelaksana, tapi mereka bertanggung jawab terhadap suksesnya demokrasi. Terhadap hasilnya juga. Mereka harus memastikan. Dan harusnya ada sebuah regulasi yang kemudian dari awal disuguhkan tentang kriteria. Siapa kepala daerah yang dianggap layak, siapa kepala daerah yang sangat tepat. Dan harusnya ruang itu dibuka untuk menyerap. Jadi istilahnya begini, silahkan publik dengan mekanisme memberikan usulan. Sehingga ini bisa ditangkap oleh partai politik. Jadi sebelum partai politik melakukan penjaringan, partai politik kita harus ada proses itu tadi. Kita proses, jadi kita buka ruang sebesar-besarnya. Nah, misalkan seperti mekanisme pemilihan presiden di Amerika Serikat. Kan gitu. Ada pemilihan raya dulu. Ada pemilihan raya di partai. Jadi silahkan dengan mekanisme demokrasi dibuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Silakan dibuka. Kan di situ terlihat di mana kemudian calon kepala daerah yang punya basis massa. Konvensi lah bahasanya. Konvensi. Kalau dulu kan konvensi partai. Tapi kalau ini kan konvensi rakyat. Kepala daerah. Konvensi rakyat untuk kepala daerah. Nah, silakan. Nah, dan ini harusnya bisa diinisiasi oleh penyelenggara. Penyelenggara dong yang menginisiasinya. Menginisiasinya penyelenggara. Dijadikan syarat. Dan ini menjadi syarat. Gitu. Melihat. Maka kan bisa kemudian nanti silahkan partai politik menentukan pilihan. Ini kan saya kira bisa. Itu yang pertama catatannya. Kemudian yang paling penting. Tapi itu secara konstitusi memungkinkan dilakukan seperti begini. Dalam kan pasal 18 ayat 1 itu mengatakan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Clear ya? Clear. Demokratis. Mengenai turunannya, teknisnya, itu ada dalam undang-undang. Tinggal kesepakatan di DPR saja. Bagaimana mekanisme buat undang-undang itu. Nah, kan makanya sebetulnya begini. Dalam 22 tahun berdemokrasi, ada hal positif, ada hal negatif. Hal-hal yang sudah kita lalui harusnya menjadi catatan yang perlu kita rubah. Benar. Apalagi kan ke depan akan ada perubahan Undang-Undang 10/2016 tentang kepala daerah. Artinya beberapa hal yang membuat rusaknya demokrasi dalam pilkada ini harus diminimalisir dengan melakukan perubahan di dalam regulasi itu. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana menentukan kriteria kepala daerah yang tepat dalam kepala daerah ini. Kan kita banyak kepala daerah yang muncul dan jadi. Ini kan salah satu contoh gini. Seorang kepala daerah yang kepala daerah yang terpilih, ini sudah mati mesin. Ibaratnya sudah ngapa-ngapain lagi kan? Ya. Udah ini duluan ya. Iya. Ibaratnya memang sudah pensiun kan. Udah mati mesin, udah rusak lah. Ya. Disuguhkan lagi. Nah, karena pilkada kemudian diinjeksi lagi tenaganya. Ya, untuk dia bangkit lagi untuk mencalonkan. Tiba-tiba jadi. Kan terlihat. Saya juga orang udah pensiun disuruh kerja lagi. Orang yang sudah kan saya bilang orang yang sudah mati mesin kan disuruh kerja gimana coba stamina. Dari staminanya aja belum lagi dia bicara mengenai mengatasi masalah. Apalagi sekarang kan
zaman selalu bergeser. Benar. Dan kepala daerah, pemimpin daerah itu dituntut untuk terus mengikuti perubahan. Gitu. Maka saya bilang pengalaman tidak menjadi alasan satu-satunya untuk menentukan seorang menjadi kepala daerah. Banyak kok anak-anak muda sekarang yang punya potensi, gitu loh. Nah, kita pernah kepala daerah dipimpin orang muda, dan itu terasa. Bagaimana progresnya. Nah, bandingkan dengan kalau kita dipimpin orang tua, bagaimana lambannya, bukan bagusnya. Kalau bagus pasti bagus, karena mereka pengalaman is okay. Mereka lebih soal jam terbang masalahnya. Soal jam kerja dan jam terbang. Nah, ini kan masalah bagaimana cepat, tepat dan segera. Tepat, segera. Nah, apalagi mereka dihadapkan dengan waktu yang singkat. Kepala daerah itu 5 tahun itu kan hanya 60 bulan, Bung. Wah, nggak terasa itu. Itu udah mau pilkada lagi ya. Misalkan gubernur ini sudah jalan berapa bulan? Kita udah setahun lebih kan? Kan dia dilantik di bulan 6, tanggal 6 bulan Juni. Nah, tanggal 12 bulan Juni. Berarti udah setahun setengah. 2019. Nah, sekarang 2020, 1 tahun setengah, 18 bulan, udah hampir 20 bulan. Nggak kerasa. Tidak terasa. Nah, kita nggak perlu bertanya apa yang sudah kau lakukan dengan Lampung ini. Tidak. Tapi kita kan melihat pada semangat. Semangat dalam hal bagaimana pemimpin itu dalam hal mengambil kecepatan dalam hal membangun daerah. Nah, kita lihat gini juga, Bung. Kita kaitkan dengan pasca Undang-Undang Omnibus kemarin. Kalau kita lihat, Undang-Undang Omnibus ini kan menarik sebagian kewenangan daerah ke pusat. Nah, sekarang artinya kepala daerah yang harus hadir, ini kepala daerah yang penuh dengan inovasi. Benar. Untuk agregator, motivator. Agar daerah tetap bisa bergerak. Agar kepala daerah bisa bergerak. Katakanlah gini, salah satu hal yang di luar dari bayangan orang lain atau di luar dari order orang lain. Misalkan seperti kepentingan energi Lampung. Nah, sekarang kan sudah mulai itu naik turun energi listrik. Nah, kita lihat di 15 kabupaten kota ini sudahkah ada yang punya kepentingan untuk menyiapkan energi 2030 Lampung. Kan semua sudah digerakkan dengan energi semua. Nah, sekarang bagaimana kesiapan kita terhadap basis energi? Sementara kan kita punya resource banyak. Nah, misal dari resource alam kita, panas bumi kita yang cukup luar biasa, sudah itu resource laut kita, lalu belum lagi resource yang lain yang cukup banyak untuk basis energi. Nah, dan kita belum lihat bagaimana connecting untuk menyatukan persepsi. Bagaimana juga kebijakan pemerintah yang strategis untuk itu. Nah, maka sebetulnya kalau kita kembali kepada konten pilkada, kita sebetulnya berharap ya momentum pilkada ini melahirkan orang-orang yang cakap, yang cekatan, yang cepat. Ya. Karena ini kebijakannya kita lihat kalau kebijakannya diambil terlalu banyak pertimbangan, apalagi tadi dipengaruhi dengan money politik, maka akan stuck, Bung. Gitu, stuck. Pada akhirnya kebijakan nggak akan diambil kalau belum jelas. Iya. Ini ya. belum ada pertimbangan dari yang mengorder kan gitu. Nah, ini kan kerok kita. Benar. Nah, ini yang saya kira harus jadi perhatian serius bagi kita. Maka di obrolan kita pada saat meja Miko ini banyak hal yang saya kira perlu kita sampaikan di ruang publik. Contoh yang saya sampaikan, order yang pertama yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah kita berhadapan dengan dunia startup seperti dunia digitalisasi. Artinya dunia digitalisasi ini harus diturunkan, harus dijawantahkan ke bawah. Misalkan pendidikan, kita nggak ngebayangkan sekarang pendidikan menggunakan virtual. Sekarang menggunakan virtual. Bergeser semua. Artinya kan basis teknologi penting. Nah, 4.0 ini mestinya menjadi basis utama bagi kepala daerah. Bagaimana dia menggerakkan, membangun, melayani daerah. Itu harus berbasis teknologi. Kalau nggak gitu ketinggalan terus. Kita ketinggalan terus. Nah, orang sekarang sudah bangkit. Ya. Orang sekarang sudah bekerja dan berbuat menggunakan teknologi. Kita kapan? Apa iya kita selamanya begini? Pemerintah daerah memang harus didorong untuk punya terobosan itu. Makanya begini, kita juga harus menyampaikan juga. Kita tidak dalam mengejar waktu. Tapi kita sedang dikejar waktu. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus jadi pikiran pemimpin daerah hari ini. Nah, makanya kalau kita bicara hitungan waktu, 60 bulan. Nggak lama itu. Tidak lama. Gitu. Sebentar. Tahu-tahu udah pilkada lagi ya. Tahu-tahu sudah pilkada lagi. Nah, tahu-tahu sudah selesai. Tahu-tahu baru mikir apa yang sudah saya lakukan. Nah, makanya kadang-kadang saya bilang, kok
kok pemimpin ini telat bangun tidur sih. Lu pertama jadi kepala daerah ngapain aja? Kok sekarang boleh mikir, iya ya saya keliru. Bulan madunya terlalu lama. Oke Bang Yus, ini terakhir Bang Yus, apa namanya? Oh ya, itu tadi masih kurang, itu baru satu. Order sekitar tentang... Masih ada lagi? Masih ada 3 lagi order. Apa lagi itu? Nah, lalu kemudian terkait dengan, tadi pertama tentang startup, digitalisasi, transformasi, digitalisasi, tentang layanan. Kemudian menyelesaikan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Ini orang nganggur karena orang nggak punya pekerjaan. Ditambah lagi pandemi. Ditambah lagi pandemi. Nah, ini kan jelas. Nah, jadi artinya kepala daerah yang terpilih ini, Bung ya, sebetulnya membawa beban yang cukup berat. Berat, benar. Gitu. Kenapa beratnya? Mereka berhadapan dengan berapa banyak orang yang nganggur. Benar. Kemudian mereka berhadapan dengan kemiskinan yang pekerjaan. PHK kan massal. Iya. Nah, jangan dilihat dari sekarang, Bu. Lihat 2 tahun lagi. Iya, dampaknya. Dampak yang bakal terjadi. Nah, termasuk terkait dengan ketahanan pangan. Orang bingung bicara, oh sekarang saya bisa makan. Betul, sekarang hari ini ada beras. Tapi ingat, stok beras kita terbatas. Kalau tidak nanam padi, coba gimana? Nggak ada pangan alternatif. Nggak ada pangan alternatif, gimana coba? Nah, maka saya kira ini order kedua bagi kepala. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Harus segera diciptakan lapangan kerja baru. Nah, kita punya infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Lampung. Nah, hanya Lampung yang mendapatkan banyak dampak pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Misalkan pembangunan infrastruktur jalan tol. Jelas. Kita provinsi yang dapat duluan. Bayangkan dengan Bengkulu, nggak dapat apa-apa. Hanya sekali aja. Kalau kita kan connectingnya banyak. Dan pertama yang dibangun. Pelabuhan. Tol laut. Tol udara. Semuanya dibangun. Belum lagi basis pertanian. Kita menjadi salah bendungan yang berapa triliun itu dibangun di Pringsewu. Coba. Ini artinya kita mendapatkan dampak yang banyak dari pembangunan. Lalu kemudian pemerintah daerah akan melakukan apa? Dengan semua potensi. Dengan semua pembangunan, dengan semua proyeksi, dengan semua apa yang dialokasikan oleh pusat kepada Lampung. Ini yang sampai sekarang belum terjawab, Bu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten kota. Sekaligus kita menyampaikan, ini kan kita lihat ada 15 kabupaten kota di Lampung. Ada 1 provinsi, artinya ada 16. Dengan pemerintahan daerah. Dengan keterbatasan anggaran, ini kabupaten kota akan melakukan apa? Nah, maka saya kemudian melalui forum Meja Miko ini, jadi podcast Meja Miko ini, kita perlu menyampaikan, ayo kalian segera satukan apa yang akan kalian lakukan bangun Lampung ini. Biar seirama, senada dan searah. Misalkan gini, kalian mau mewujudkan sebagai daerah wisata kreatif, daerah tujuan wisata kreatif. Nah, hunian di Benar Lampung ini kan penuh. Apa yang akan dilakukan? Lalu kemudian terkait dengan wisata budaya, apa yang akan lakukan? Beberapa daerah kan sudah memulai. Nah, ini kan perlu connecting program koordinasi semua kabupaten kota. Makanya saya kira perlu adanya pusat-pusat pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan menggunakan dan memanfaatkan beberapa infrastruktur yang sudah dialokasikan oleh pusat ke daerah. Kalau ini kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Kita akan tertinggal juga. Dan manfaat dari semua pembangunan tadi tidak akan terasa. Masa iya, misalkan ada beberapa catatan dari media terakhir mengatakan, ini Lampung sebagai gerbang Sumatera, kok iya kita di bawah terus? Kok iya kita turun di bawah terus? Ini kan aneh gitu loh. Maka saya kira kita harus segeralah mengingatkan kepada para pengambil kebijakan, baik dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD, segeralah lakukan connecting pembangunan. Sinergisitas dalam pembangunan apa yang kita lakukan. Cukup satu, kenapa? Memang betul kita ini anggaran terbatas dengan resource yang terbatas. Dengan sumber daya alam yang masih belum terjamah. Nah, ini kira-kira, tapi dengan bersinergi itu bisa lebih maksimal. Bisa maksimal. Misalkan bersama-sama bersinergi. Misalkan Waikanan mengambil bagian apa tentang wisata kreatif, kemudian Barat, sudah itu Lampung Timur, sudah itu Mesuji. Itu butuh kepemimpinan di dalam ininya. Maka saya kira gini juga, kita harus ingatkan, kepala daerah yang terpilih sekarang tolong tidak lagi menggunakan atribut partai. Mereka sudah harus menggunakan atribut rakyat. Benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kalau mereka masih menggunakan atribut partai, maka yang ada egonya, Bung. Contoh kan misalkan gubernur, partainya ini, bupati partainya ini, artinya nggak bersinergi.
Maka mari lepaskan atribut partai, mari sekarang menggunakan benar-benar atribut untuk rakyat. pembangunan itu. Untuk pembangunan, mari kita satukan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bung, yang paling penting adalah bagaimana memperdayakan UMKM kita. Basis menyelesaikan pengangguran itu ada di UMKM. Di UMKM, benar. Nah, termasuk koperasi dan karena itulah yang paling banyak nyerap tenaga kerja. Karena itu yang banyak. Nah, sekarang ini kan persoalan terkait dengan bagaimana policy atau kebijakan atau regulasi atau sentuhan ya atau untuk merangsang pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan ini, apalagi ini kan pandemi. Kita lihat beberapa daerah Lampung Barat, Pesisir Barat, Prengsewu, Tanggamus, ini kan banyak bahan baku. Iya. Di pesisir ini kan banyak bahan baku. Ini kan bisa kita petakan. Kalau di wilayah pedalaman itu pertanian berat, perkebunan. Tapi kalau wilayah pesisir itu kan pertaniannya pertanian biasa. Bukan pertanian berat, ringan, sedang. Misalkan sayur-sayuran, kemudian kopi, kemudian lada kan ada sana. Nah, kemudian ini ya, Bung. Kita juga melalui meja Miko ini harus sampaikan juga. Lampung ini kan disebut dengan daerah provinsi kopi lada, kopi ladu. Tanah Lado, kopi lado. Nah, orang bilang kopi lado. Anehnya, Bung, anehnya. Nah, kita harus tegaskan ini biar mereka lebih jelas, terbuka mata dan telinganya mendengar. Harus ada kebun percontohan di Provinsi perkotaan ini, di mana kebun kopi, di mana kebun lada. Ini kan adanya Lampung Barat sama Jangan Tanggamus orang menunjukkan, wah ini ada di Tanggamus kopi. Jarak tempuhnya jauh. Jarak tempuhnya, maka di sini harus ada kebun percontohan. Kita kalau mau mendeklir sampai ke anak cucu kita ke depan apa yang disebut dengan kopi lada, ya itu tempatnya. Ini kebun kopi. Tapi mungkin kalau di Bandar Lampung lahannya faktor. Kan ada wilayah kota baru. Benar. Wilayah kota baru bisa kan dimanfaatkan. Kenapa tidak dipergunakan? Benar. Tidak perlu luas. Untuk percontohan. Percontohan aja. Ada ladanya, ada kopinya. Kan sekarang kita tahu banyak petani kita sangat punya inovasi. Benar. Dan pemasaran nggak susah lagi nggak juga susah sekarang. lagi. Urusan kopi kita kan sekarang kan nggak banyak keluar lagi. Sudah banyak pertumbuhan. Apalagi Lampung Barat udah punya marketplace untuk ini sendiri kan? Punya marketplace ini. Maka saya kira market digital ini harus segera dikembangkan. Dan pemerintah itu harus mainnya pada market digital itu. Iya. Itulah yang bisa membantu UMKM. Nah, cuman ini kan komitmen, niat, kesungguhan dan keseriusan. Tapi kan kalau secara nasional kan pemerintah pusat itu udah mengucurkan bantuan untuk UMKM berbagai stimulus itu kan. Tinggal sebenarnya pemerintah daerah lagi yang bagaimana memaksimalkan. Sama begini juga, Bung. Yang kita lihat ini kan kita dengan kucuran ini kita harus mampu memutus mata rantai agen. Bukan kita benci, bukan kita tidak. Kita yang paling penting itu adalah bagaimana kita objek dan subjeknya petani. Jadi kucuran itu tadi harus cepat dan tepat sasaran. Benar. Dan hasil mutu ini harus segera dijual. Kan banyak dengan pandemi ini kan banyak barang baku itu tertahan di bawah. Nah, harusnya begini, pemerintah ini kan membuka ruang bahwa kalau orang mau beli barang ke Lampung, beli kopi atau beli sayur-sayuran, orang itu yang datang ke Lampung. Benar. Bukan kita yang jual barang ke luar daerah. Ini kan tidak. Nah, maka saya kira ini jadi catatan kritis kita. Bahwa di dalam UMKM itu dari mulai harus diperhatikan mulai hulu dan hilirnya. Transportasi barang itu ya. Apakah dia mau jalur udara, apa jalur darat. Maka marketplace, market digital, saya sebutnya market digital lah. Ini harus segera dibuat dan harus dikonektingkan. Misalkan market digital. Dan itu harus pemerintah yang melakukan. Dan ini harus pemerintah melakukan. Tapi benar. kalau misalkan pemerintah nggak sanggup lagi, buka kesempatan kepada swasta untuk terlibat. Milenial kita ini sekarang jumlahnya sangat banyak. Apalagi dengan perkuliahan online ini, saya melihat apalagi dengan banyaknya mabar-mabar ini kan, semuanya berbasis online, tinggal diperdayakan aja. Banyak pemuda kita kreatif, banyak pemuda kita sekarang sudah lebih maju lah 10 langkah dari kita. Sekarang nggak ada lagi kendala jarak sebenarnya, karena semuanya udah terhubung dengan cepat dan di mana aja bisa terhubung. Betul. Nah ini yang UMKM. Kemudian ada lagi yang isu kesehatan, Bung. Ini penting. Ini banyak 8 bupati, wali kota terpilih, ingat, kita masih sangat pandemi. Isu kesehatan sangat penting. Jangan-jangan pandemi yang hari ini terjadi, akan ada muncul pandemi yang lain. Isu kesehatan ini harus diletakkan menjadi isu yang paling prioritas. Dari semua pembangunan yang akan dilakukan, harus diletakkan isu
dengan kesehatan. Hak, menjamin hak kesehatan masyarakat. Pandemi ini memberikan pelajaran berharga. Harusnya memberikan pelajaran berharga kepada kita, termasuk pada kepala daerah dan dan pemerintah pusat dan daerah harus berikan pelajaran. Jadi ke depan yang harus diperhatikan ini adalah sisi penjaminan hak kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ini saya kira penting sekali. Jangan sampai kita gagap seperti awal kita kena pandemi. Ketika pandemi ini datang kita semua gagap. Nah, baru apa yang harus kita semua orang teriak kan harus gimana nih? Semua sektor diliburkan, semua sektor di-off-kan. Ujungnya ekonominya goncang. Ujung-ujungnya goncang. Nah, akhirnya kita harus berkompromi, pandemi kita atasi, ekonomi harus kita gerakkan. Pilkada harus kita buka. Nah, kalau pilkada nggak kita buka, sektor ekonomi akan macet. Iya. Nah, dengan pilkada banyak terpengaruh. Banyak juga. benar. Jadi itu, Bung, beberapa order penting yang harus kita sampaikan kepada. Dan itu memang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oh iya. Memang kita dibutuhkan masyarakat. Ya. Saat ini memang itu. Ya. Oke, Bang Yus, terima kasih ini atas waktunya sudah ini. Nah, kita udah ada kopi, kita ngopi dulu sambil ngopi. Sambil ngopi. Siap. Dan begitu penonton Pilar TV Entertainment dimanapun berada, begitu bincang singkat dan santai saya dengan Bang Yus. Dan lain kali kita akan undang kembali mungkin dengan isu-isu yang lain. Dan mudah-mudahan Bang Yus tidak keberatan untuk selalu tampil di sini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.